Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Alasannya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan Gibran maju sebagai Wakil Presiden melanggar Undang-Undang Pemilu. 17 April lalu, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan sejumlah tuntutan politik kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya, proses pencalonan Gibran berbekal keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah sebagai Wakil Presiden sesuai konstitusi. Meski demikian, Muzani mengklaim belum mempelajari secara utuh tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang menginginkan pergantian Wakil Presiden. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Penasihat khusus Presiden bidang politik, hukum, dan keamanan Wiranto menyatakan Presiden telah mendengar tuntutan tersebut. Wiranto bilang Presiden menghargai tuntutan tersebut sebagai bagian dari suara masyarakat. Ya, sikap Presiden ya bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan. Ya. Tuntutan Purnawirawan TNI kepada pemerintah untuk mengganti Wapres ditanggapi santai oleh adik Gibran, Kaesang Pangarep. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini menyebut terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden sudah sesuai konstitusi. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan ada mengganti Wapres. Kalau dari PSI dan dari Mas Kaesang sendiri, bagaimana usulan para Purnawirawan TNI itu? Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menilai tuntutan Purnawirawan TNI mengganti Wapres Gibran kepada Presiden tak tepat. Sebab usulan pencopotan hingga pemakzulan kepala negara harus diajukan DPR. Karena ranah yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pemakzulan presiden atau wakil presiden wajib memenuhi sejumlah syarat. Presiden dan Wapres harus terbukti melanggar hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, dan pidana berat lainnya. Pemakzulan diusulkan DPR yang telah mengantongi 2/3 dukungan anggotanya kepada MPR yang selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.
Jika MK memutus presiden dan wapres terbukti memenuhi syarat pemakzulan, MPR dan DPR harus menggelar rapat paripurna yang dihadiri 3/4 anggota. Dalam sistem presidensial Indonesia, mencopot pimpinan negara atau pemakzulan adalah tindakan serius dan harus melalui prosedur yang ketat. Syarat dan mekanisme pemakzulan pemimpin negara harus terpenuhi, bukan semata untuk kepentingan politik yang justru bisa mencederai semangat reformasi dan demokrasi. Tim Liputan Kompas TV.